Walaupun dia memiliki pace yang jelek, feng shui rumahnya juga tidak bagus, tapi kalau dia rajin, tentu dia akan juga bisa berhasil. Feng shui gitu ya. Tetapi ternyata pada saat saya belajar, tidak semuanya rumah menghadap ke timur itu baik untuk semua orang. Ada yang disebut adalah elemen cahaya atau elemen harta. Orang kan selalu, kita semua pasti sebagai insan itu pasti kita akan mencari yang namanya harta. Atau kalau tidak mencari harta ya kita mencari kuasa. Hello everyone, welcome to podcast kamu Kisi FM Ada Tamu, and this is your host Noverina. Dan seperti biasa, audio podcast ini bisa didengarkan di program Kisi Sound Flash dari Selasa dan juga Jumat di jam 11 siang. Bisa didengerin di on airnya Kisi FM atau streaming di www.kisifm.com. And today, Nove excited banget karena hari ini bakal ngomongin sesuatu yang kayaknya bakal baru tahu semuanya di sini. Tapi mungkin untuk healthy people yang kalau misalnya Nove sebut satu kata, yaitu Feng Shui. Nah, mungkin yang di kepala healthy people semuanya adalah tentang peletakan barang, tentang ruangan ya. Tapi nanti kita akan bahas lebih banyak tentunya, dan Nove sudah kedatangan tamu kali ini, yaitu ada Pak Ricky Ong selaku Feng Shui and pace spesialis ya dari Serenity Wellness Home. Selamat datang Pak Ricky, salam kenal Pak Ricky. Baik, terima kasih Mbak Nove atas kesempatan yang diberikan kepada kami ya. Iya, sama-sama. Oke, karena beneran Pak Ricky ya kayak curiousnya tinggi banget gitu ya tentang Feng Shui, karena apa ya, mungkin ya kalau misalnya yang suka novel lihat di FYP gitu ya, paling ya kalau Feng Shui ya tentang peletakan tata ruang dan segala macam gitu ya. Tapi Pak Ricky ini sebagai Feng Shui dan pace spesialis, atau mungkin kalau misalnya teman-teman taunya kalau bahasa Indonesia itu tulisannya Bazi sebenarnya ya, Bazi, Pak Ricky ya. Betul. Oke, tapi dibacanya ternyata pace. Nah, ini adalah common mistake berarti ya Pak Ricky ya. Betul. Yang harus diluruskan. Kalau Bazi itu dibacanya adalah pace. Oke, Pak Ricky, tapi sebagai spesialis Feng Shui gitu ya, ini awal mulanya gitu ya Pak Ricky itu tertariknya itu dari kapan Pak Ricky? Ya, sebetulnya memang mengenal Feng Shui dan pace ini sebetulnya sudah lama sebetulnya. Oke. Cuma saya baru mendalami ini mungkin sekitar tahun 2018. 2018, oke. Ya, dan saat itu kan kita dilanda oleh wabah Corona. Oke. 2019 itu 2019-2020. Jadi itu banyak sekali kursus-kursus Feng Shui pace online. Oke, online. Jadi di sanalah saya mulai serius belajar gitu ya. Jadi mengenai Feng Shui pace ini seperti apa. Dari dulu yang hanya kenal saja, ini mau mencoba serius belajar. Karena memang waktu Corona itu kan kita punya banyak waktu ya. Luang ya, waktunya luang banget. Punya banyak waktu luang, betul. Jadi saya seriusin dan ternyata memang cukup mengasihkan juga belajar Feng Shui dan pace ini sebetulnya. Oke, tapi Pak Ricky sebelum mempelajari lebih dalam gitu ya, basic knowledge yang Pak Ricky tahu tentang Feng Shui berarti sama, tentang peletakan barang, betul. Ruangan gitu ya. Tapi betul. setelah mempelajari lebih dalam, apa Pak Ricky ternyata kayak, wah ternyata Feng Shui lebih dari ini gitu. Ya, jadi umumnya orang melihat Feng Shui itu kan rumah itu yang baik itu menghadap ke timur. Itu orang paling umum lihat, wah rumah paling bagus itu adalah rumah menghadap ke timur. Karena kenapa? Karena dapat matahari pagi. Matahari pagi. Ya, dapat matahari pagi. Kalau menghadap ke barat kan dapatnya matahari sore, panas dan lain sebagainya. Itu umum orang dapat dari Feng Shui gitu ya. Tetapi ternyata pada saat saya belajar, tidak semuanya rumah menghadap ke timur itu baik untuk semua orang. Oh gitu. Jadi ada juga beberapa orang yang tidak cocok untuk tinggal rumahnya menghadap ke timur. Jadi pernyataan-pernyataan yang umum kita terima, ternyata banyak juga yang harus kita perbaiki sebetulnya. Jadi artinya bukan hanya mengenai hadap, tapi juga ternyata harus dilihat juga orang ini pacenya seperti apa. Cocok tidak dia menghadap rumahnya ke timur. Cocok atau tidak. Kalau memang dia cocok ke timur, tentu saja itu adalah rumah yang
cocok, Iya. rumah yang oke. Berarti sebenarnya harus dilihat dari faktor-faktor lainnya juga gitu ya Pak Riki ya. Betul. Gak hanya kayak maksudnya kayak pukul rata kalau semua yang menghadap timur itu baik gitu ya. Betul. Oh, oke, ini menarik juga ya. Betul. Oke, dan apakah itu juga salah satu yang mungkin buat Pak Riki agak gampang-gampang susah gitu mempelajari Feng Shui ini? Sebetulnya tantangan bagi saya untuk belajar Feng Shui dan Pace ini karena memang ini adalah ilmu metafisika Tiongkok, maka aksara yang dipakai adalah aksara dari Tiongkok tentu saja. Iya, betul. Tentu tantangan bagi saya yang mungkin tidak terlalu lancar berbahasa Mandarin. Itu tantangan pertama orang ketika mau belajar Pace atau Feng Shui. Pasti ketika dia mau mencoba belajar, wah, aksaranya sudah menakutkan ini. Mikirnya kan begitu. Bahasa Mandarin. Bahasa Mandarin. Yang kita juga seperti penyebutan Pace tadi, kita juga sudah sering menyebutnya dengan bazi gitu ya. Padahal dibacanya adalah Pace. Ya, itu adalah sebuah tantangan tersendiri. Tapi pada saat kita sudah mulai belajar, ternyata yang kita lihat sulit itu aksara Mandarin tersebut yang kita rasa sulit, itu kita anggap saja sebagai sebuah simbol. Ya, simbol jadi ada simbol-simbol yang kita hanya tinggal perlu melihat bentuknya. Oh, kalau ini adalah kayu. Oh, kalau bentuk seperti ini adalah api. Nah, bentuk seperti ini adalah tanah, logam, air dan lain sebagainya gitu ya. Karena Pace ini kan kita belajar mengenai 5 unsur ini. Pace ini adalah kita belajar mengenai 5 unsur yaitu kayu, api, tanah, logam, dan air. Sebetulnya itu yang perlu kita perhatikan. Begitu pula pada saat nanti kita belajar Feng Shui. Sebetulnya sama saja. Jadi belajar Feng Shui dan Pace ini kita bukan belajar mengenai bahasa Mandarin gitu ya. Jadi kita nggak mesti juga punya dasar bahwa kita harus bisa bahasa Mandarin terlebih dahulu. Tidak. Tapi tentu saja kalau kita punya modal tersebut lebih mudah untuk belajar. Oke, karena tantangannya itu ya. Tantangannya itu. Bahasa Mandarin ya Pak Riki ya. Bahasa Mandarin pengantarnya. Gitu. Oke, tapi Pak Riki berarti dari 2018 sampai saat ini fokus menjadi spesialisnya berarti sejak tahun 2020. Oke. 2020 sampai saat ini Pak Riki suka dukanya apa? Pasti menghadapi para yang mau konsul gitu ya Pak Riki ya. Betul. Seperti apa Pak? Sebetulnya kalau yang datang ke kami sebagai Feng Shui dan Pace konsultan, tentu saja mereka akan datang itu ketika ada masalah. Ada masalah, oke. Ada masalah dalam hidupnya, baru mereka biasanya akan mencari Pace atau Feng Shui konsultan. Oke. Ya, ketika ada problem di dalam rumahnya, baru dia mencari, mungkin rumahnya mungkin ada yang salah, pengaturan rumah dan sebagainya, baru dia datang ke kami. Nah, mendengar keluhan mereka, kami jelaskan, ternyata seperti ini, sebabnya adalah karena ini dan lain sebagainya gitu ya. Terutama pada saat dibuka Pace-nya, karena Pace itu kan udah terkait dengan diri kita sendiri. Diri kita seperti apa, dulunya seperti apa, itu bisa dilihat dari Pace. Dan mereka biasanya cukup terenyuh ya. Artinya mereka sampai bersedih, bahkan sampai ada yang menangis. Bahkan sampai ada yang menangis, dan itu tentu adalah kita pun sebagai konsultan hanya bisa memang ini artinya memang sudah merupakan jalan hidup yang harus dijalani. Sebetulnya kan seperti itu. Nanti kami akan bantu perbaiki, ada remedinya melalui Pace dan Feng Shui, tentu ada remedi untuk perbaikan supaya kehidupan mereka itu lebih baik. Supaya mereka bisa menjalani kehidupan yang lebih baik, dan ketika mereka berhasil melewati masa-masa sulit itulah kebahagiaan bagi tentunya konsultan. Kalau beneran bisa melewati all the problems itu ya, itu pasti suatu kepuasan sendiri juga untuk Pak Riki ya. Tapi ini mungkin yang mungkin harus diberi penjelasan secara sederhana gitu ya Pak Riki ya. Feng Shui itu apa dan Pace itu apa? Pace itu apa? Baik. Jadi kalau Feng Shui itu dasar dari katanya adalah dari Feng dan juga Shui itu sendiri gitu ya. Jadi sebetulnya kalau secara harafiah, Feng itu artinya adalah angin. Dan Shui itu adalah artinya air. Gitu ya. Jadi sebetulnya mengatur Feng Shui ini adalah bagaimana kita mengatur supaya
angin atau udara gitu ya. Kalau angin mungkin terlalu besar, udara bisa masuk ke dalam rumah kita dan juga air itu bisa beredar di rumah kita itu dalam keadaan yang baik. Artinya aliran energinya itu masuk dan keluar dalam posisi yang baik. Itulah Feng Shui. Makanya kenapa Feng Shui ini menekankan dia harus hadap kemana, karena itu penting. Ya, dan juga pintu utamanya ada di mana, karena pintu utama ini adalah sebagai tempat untuk kita membawa energi dari luar masuk ke dalam rumah kita. Ya, kenapa hal itu penting? Karena rumah ini adalah tempat kita kurang lebih menghabiskan waktu cukup lama. Iya, banyaknya di rumah ya, Pak Riki. Banyak di rumah. Kita beristirahat mungkin kurang lebih 6-8 jam. Maka nanti selanjutnya adalah tempat tidur kita ini ada di posisi mana. Jadi yang penting adalah pintu utama, tempat tidur, dan juga nanti adalah meja makan. Meja makan ada di posisi yang baik atau tidak. Kalau Feng Shui terkait dengan penataan ruang. Berarti itu benar ya Pak ya? Betul. Tentang kurang lebih tentang penataan ruang, penataan barang-barangnya seperti itu. Betul. Nah, kalau pace kembali dari arti harafiahnya adalah Pak itu kan adalah 8. Dan ce itu adalah karakter. Jadi pace itu adalah 8 karakter. Kalau secara harafiah, ya, secara harafiah artinya adalah 8 karakter. Dari mana 8 karakter itu didapat? Kita pada saat lahir, sebetulnya data pace ini seperti koordinat. Jadi kalau kita melihat Indonesia ada di koordinat berapa di lintang berapa, gitu. Di bujur berapa gitu ya. Itu kan ada koordinatnya. Sama seperti kita pada saat kita lahir, kita membawa tanggal lahir, bulan lahir, tahun lahir, dan juga jam lahir. Jadi dari 4 data tersebut nanti akan diisi oleh 4 batang langit namanya. Jadi 4 batang langit itu yang tadi saya sebutkan sebagai 5 elemen. 5 elemen itu. Ada kayu, ada api, tanah, ada logam, dan juga ada air. Jadi nanti masing-masing dari data tahun, bulan, hari, dan jam tadi nanti akan diisi oleh elemen-elemen tadi. Nah, itu kan baru ada 4. Karena baru ada batang langit. Lalu nanti 4-nya lagi untuk melengkapi 4 batang langit, ada 4 cabang bumi. Kalau 4 cabang bumi mungkin masih bingung, apa nih 4 cabang bumi Pak Riki? Mungkin kalau masyarakat umum sering menyebutnya dengan sio. Sio. Yang hewan-hewan itu. Ya, jadi mulai dari tikus, kerbau, macan, dan seterusnya itu ya, ada 12 cabang bumi nanti akan diisi. Jadi kalau dikatakan bahwa kita hanya memiliki 1 sio, sebetulnya kurang tepat karena kita masih punya 3 sio yang lain. Wow, fun fact. jadi kita masih punya sio, ada di bulan, ada di hari, dan juga ada di jam. Yang sering ditanyakan kan ada tahun. Betul. Artinya hanya tahun. Jadi memang metode penghitungan pace ini memang berkembang. Kalau dulu memang orang hanya melihat dari tahun lahir. Tahun lahirnya aja. Hanya tahun lahirnya saja. Kalau sekarang justru yang dilihat adalah di hari lahir. Hari lahir kayak tanggalnya. Ya, jadi artinya tanggalnya tanggal berapa, itulah nanti yang akan membawa elemen diri kita. Jadi karakter diri kita sebagai kayu kah, sebagai api kah, atau apa, itu bisa dilihat. Karakter kita kurang lebih gambaran besarnya kita seperti apa. Itulah pace. Berarti memang benar setiap orang pasti punya karakteristik yang berbeda-beda. Begitu ya. Betul. Karena ya berarti dilihatnya dari si pace itu tadi. Betul. Kayak mungkin dari elemen itu ya. Elemen itu. Yang nanti akan berpengaruh dengan si Feng Shui-nya itu. Betul. That's why kenapa si Feng Shui dan si pace ini harus saling berkaitan juga Pak Riki. Ya, jadi kalau filosofi dari Tiongkok ya, atau trilogi lah ya, kalau kita sebutnya trilogi, orang Tiongkok itu mereka punya filosofis itu adalah Tien Ti Ren. Jadi adalah langit, bumi, dan juga manusia. Langit, bumi, dan juga manusia. Betul. Langit itu kita baca koordinatnya itu adalah melalui pace. Jadi potensi-potensi orang ini memiliki kemampuan apa saja. Bahkan bisa dilihat orang ini apakah lebih banyak menggunakan otak kiri ataukah otak kanan. Artinya lebih cocok sebagai seorang pengusaha ataukah sebagai karyawan. Itu bisa dilihat dari
pacenya, gitu ya. Jadi kita bisa dapat gambaran besarnya, gitu ya. Lalu sebagai remedy atau sebagai perbaikan, salah satunya adalah melalui Feng Shui. Kan orang sering gini ya Mbak Nove, bahwa orang itu ketika melihat pace, ya, dia ketika dikasih gambaran bahwa wah pacenya bagus, Anda adalah orang yang beruntung, oke, tidak masalah. Tetapi kalau pace Anda kok jelek banget ya, gitu ya kan? Anda ini sering tidak beruntung, ketika dia bilang iya, tentu kan tidak hanya selesai ketika iya memang pace saya jelek, terus gimana? Kan begitu. Betul. Jadi ketika kita baca pace jelek, terus kita mau gimana? Apakah ya sudah terima nasib saja gitu? Kan tidak bisa seperti itu. Nah, salah satu perbaikannya adalah dari pacenya sendiri bisa diperbaiki, tetapi pace itu memiliki keterbatasan. Nantinya hanya berbicara di 5 elemen tadi. Kadang-kadang ketika dilakukan mungkin dampaknya tidak terlalu besar. Karena apa? Karena interaksinya dilakukannya tidak terlalu banyak. Karena kan interaksi itu kan kita lakukan di rumah, di kantor gitu ya. Jadi bisa kita lakukan, bisa kita atur dari Feng Shui-nya. Jadi dia duduk ketika di kantor gitu ya, duduk di meja kerja yang baik, atau dia bisa istirahat di tempat tidur yang baik, itu tentu akan bisa membantu memperbaiki kualitas kehidupan dia. Jadi itulah dari faktor bumi, dari faktor lingkungan gitu ya, dari faktor lingkungan. Kita bahas dari faktor lingkungannya dari Feng Shui-nya, kalau Feng Shui-nya baik. Lalu ada faktor Ren, ada faktor manusianya. Mungkin orang kan akan bilang, itu si A, si B, si C, nggak percaya Feng Shui, nggak percaya pace, ya kan? Tapi dia orangnya rajin dan sebagainya, toh dia juga bisa berhasil. Nah, itu faktor manusia. Jadi walaupun kita dikatakan pacenya baik, lalu pada saat dilihat Feng Shui-nya juga ternyata Feng Shui rumahnya baik. Tapi orangnya di kamar saja. Main judol saja. Yes. Tidak kemana-mana, hanya mageran, tiduran, mungkin main game dan lain sebagainya. Walaupun pacenya bagus, walaupun Feng Shui rumahnya bagus, tetapi ketika orangnya memiliki sifat yang tidak bagus, tentu saja akan berkurang kebaikannya. Walaupun dia memiliki pace yang jelek, Feng Shui rumahnya juga tidak bagus, tapi kalau dia rajin, tentu dia akan juga bisa berhasil. Gitu. Itulah faktor dari Tian-Tiren itu sendiri. Wow, menarik banget ya. Tapi tadi Pak Riki juga bilang kalau si pace manusia ini bisa diubah. Bisa. Berarti si pace manusia ini tidak bersifat mutlak. Kalau bicara secara tanggal lahir, tentu saja itu sifatnya memang mutlak. Artinya tidak bisa. Kalau memang kita orang kayu ya tentu tidak. Saya kayaknya enakan jadi orang api deh. Karena kan dari sifat-sifat dasarnya kalau orang api itu kan mungkin lebih ceria, lebih terbuka gitu ya. Kayaknya jadi orang kayu kayaknya nggak enak deh. Kayu kan tempat orang curhat, tempat orang berteduh dan sebagainya gitu ya. Mungkin kita bisa mau pilih-pilih. Gitu ya? Kita mau pilih-pilih. Kayaknya lebih enak jadi kayu, jadi api deh daripada jadi kayu gitu ya. Misalkan seperti itu. Tapi kita bisa memperbaiki karena dalam interaksi ke 5 elemen ini, ada interaksi yang bisa berkombinasi dan ada interaksi yang bisa meng-clash gitu. Artinya bisa dia memukul, istilahnya memukul elemen yang lain gitu ya. Bisa juga dia menghidupkan elemen yang lain. Jadi artinya di sini kita bantu. Jadi bukan berarti ini dirubah, bukan. Tetapi dibantu dimaksimalkan. Artinya kalau dilihat dari pace itu kan ada yang namanya NC-nya itu badan kuat atau NC-nya badan lemah. Tapi badan di sini bukan badan orangnya ya, tapi badan natal chart-nya dari 4 data lahir tadi. Ketika dia lemah, maka dia akan dikuatkan. Ketika dia kuat, maka dia akan dibantu dilemahkan. Jadi intinya adalah berbicara mengenai keseimbangan sebetulnya. Jadi kita bantu di sana dimaksimalkannya gitu Mbak. Jadi kita bantu maksimalkan agar orang ini bisa menjalani kehidupan yang lebih baik. Begitu. Jadi bukan berarti wah kalau kayak gitu dirubah deh. Nanti tanggal lahirnya ikut berubah dong berarti kalau harus gitu ya. Nggak, itunya tetap tidak berubah, tapi kita bantu perbaiki. Gitu. Wow,
Wow, oke, Pak Riki. Tapi kalau berbicara tentang Feng Shui dan si Pace ini, kalau Pak Riki lebih setuju orang yang konsul gitu ya mengenai Feng Shui dan si Pace ini lebih ke tentang keberuntungan atau untuk keseimbangan, Pak? Nah, jadi kalau bicara mengenai Pace dan Feng Shui ini dan semua mungkin Chinese Metaphysics, semua pasti akan berbicara mengenai keseimbangan. Keseimbangan. Karena dari interaksi elemen tadi, ada yang disebut adalah elemen cahaya atau elemen harta. Orang kan selalu, kita semua pasti sebagai insan itu pasti kita akan mencari yang namanya harta. Atau kalau tidak mencari harta ya kita mencari kuasa. Dua hal itu saja pasti yang kita cari. Harta dan kuasa. Harta dan kuasa. Entah atau dua-duanya bahkan gitu kan. Harta sekalian, kuasa sekalian gitu ya kalau bisa dapat. Tapi pasti di antara kita semuanya pasti kita akan mencari harta dan juga mencari kuasa. Yes. Misal dari natal chart dari Pace kita ternyata cainya banyak. Apakah orang ini kalau cainya banyak atau hartanya banyak dia adalah merupakan orang yang beruntung? Belum tentu. Karena apa? Karena cai itu adalah elemen yang harus kita kendalikan. Jadi kalau di interaksi dari sebuah natal chart itu, cai ini atau harta ini adalah elemen yang kita kendalikan. Contoh, kita adalah orang kayu tadi. Maka harta kita itu adanya di tanah. Jadi bukan berarti kita, berarti harus bisnis tanah Pak Riki. Belum tentu. Bukan ya. Nanti harus dilihat lagi. Tapi di marking gitu ya, marking 10 dewanya dikatakan gitu di dalam natal chart kita, itu akan dikatakan bahwa cainya kita itu adanya di tanah. Jadi ada ketika elemen tanah itu muncul, disitulah kesempatan harta kita muncul. Tapi misal di natal chart kita banyak tanah. Lalu apakah kita orang yang beruntung? Belum tentu. Belum tentu. Kenapa? Karena ini adalah elemen yang harus kita kendalikan. Terbayang ya Mbak Noe, kalau bisa Mbak Nove ya. Kalau kita harus mengendalikan elemen yang demikian banyak, ya tentu kan energi kita akan terkuras. Habis energinya. Energi kita akan terkuras. Kita akan mudah lelah, seperti itu. Kalau kita tidak punya dukungan, tidak punya support, tentu kan badan kita akan menjadi lemah. Analoginya adalah seperti itu. Analoginya drain gitu ya. Betul. Tubuh kita ini. Betul. Jadi walaupun banyak elemen harta di dalam natal chart kita, belum tentu itu merupakan gambaran bahwa kita adalah orang yang beruntung. Wow. Iya juga. Betul. Betul. Ya, jadi lebih kepada keseimbangan. Jadi kalau kita punya elemen ini ada 5. 5 itu terdiri dari polaritas yin dan yang. Jadi kalau dikalikan 2 polaritas ini maka ada 10. Jadi kan kalau hitung-hitungan bodoh-bodohnya gitu ya, dari 10 elemen ini, karena 5 elemen dikali 2 polaritas tadi, sedangkan natal chart kita kan hanya punya 8. 10 ini pasti otomatis akan ada yang kurang. Di dalam natal chart kita. Gitu ya secara ini. Walaupun nanti dilengkapi oleh si cabang bumi tadi, si Sio tadi, gitu ya. Itu ada yang bisa membawa 3 elemen, ada yang 2 elemen dan sebagainya. Itu bisa ada sebuah natal chart yang lengkap elemennya. Jadi dari kayu, api, tanah, logam, airnya semuanya lengkap. Itulah natal chart yang bagus. Jadi semuanya itu menghidupi. Jadi ada sumbernya, ada supportnya. Itu sebuah natal chart yang sebetulnya kalau secara umum bisa kita katakan itu adalah natal chart yang baik kalau elemennya lengkap. Begitu. Oh oke. Pak Riki, tapi menarik ya tentang Feng Shui ini. Tapi kalau misalnya kayak mungkin kita konsul nih misalnya konsul ke Pak Riki. Itu sama aja kayak kita mencari spoiler hidup gak sih Pak Riki sebenarnya? Jadi kalau saya memandang Pace dan Feng Shui ini seperti halnya kita gunakan Google Map. Google Map, oke. Jadi saya kesini pun menggunakan Google Map. Sebetulnya daerah Cibinong ini mungkin saya sudah tahu. Saya sudah pernah ke sini, gitu ya. Tetapi untuk memastikan saya sampai di sini tibanya tepat, jalannya juga oke. Kalau ada jalan macet mungkin bisa dihindari sama Google Map gitu ya. Jadi saya tetap gunakan, walaupun mungkin saya ke Cibinong ini sudah tahu, gitu ya. Jadi ini semacam alat bantu. Jadi Pace dan Feng Shui ini semacam tools kita, alat kita untuk kita
memaksimalkan potensi yang bisa kita miliki, bisa kita maksimalkan gitu ya, untuk kita dalam rangka tadi, entah itu mencari harta ataukah mencari kekuasaan. Yes. Dua hal itu. Gitu ya. Jadi kalau kita punya tools, kita punya alat, kenapa kita tidak manfaatkan? Walaupun kita sebenarnya tanpa Google Maps bisa kita sampai di sini. Kita juga bisa bertanya dengan orang, Pak, nanti ke sini kemana? Oh, nanti kiri, kanan dan sebagainya. Itu bisa. Tapi kalau sudah ada toolsnya, kenapa kita tidak manfaatkan? Jadi saya lebih melihat ini semacam sebuah tools tadi untuk menunjang supaya kehidupan kita ini bisa lebih baik. Oke, jadi kayak ini ya mungkin ya petunjuk direction gitu ya Mbak Riki ya. Betul. Oke, iya betul. Sih kalau kita gak punya tools ya kita bisa nyampe. Tapi mungkin nyampenya entah mungkin kalau Pak Riki tadi nggak pakai Google Maps bisa 2 hari mungkin sampai sini ya. Bisa jadi. Oke, jadi lumayan kebayang analoginya. Oke, tapi setelah kalau misalnya berkonsul gitu ya. Result apa yang diharapkan sih sebenarnya dari seseorang yang mau konsul gitu Pak? Jadi seseorang yang konsul umumnya walaupun tidak semua orang yang konsul ke saya itu adalah orang yang memiliki problem gitu ya. Ada juga orang yang memang misalkan, Pak, saya mau buka usaha. Nah itu ya biasanya Pak Riki ya juga ya. Saya mau buka usaha. Kira-kira tanggal berapa yang baik? Gitu ya. Itu juga banyak gitu ya. Jadi artinya banyak orang juga yang ingin memaksimalkan dari tanggal yang mungkin kita mau melakukan sebuah peristiwa yang besar. Ya, misalkan buka kantor, buka toko dan lain sebagainya gitu ya. Nah, cuma kalau ketika yang datang ini memiliki problem, memiliki masalah, ya tentu yang bisa kita lakukan adalah memaksimalkan apa yang tersedia, apa yang ada dalam diri orang tersebut. Karena kadang orang yang datang ke kami itu adalah orang-orang yang mungkin dalam tanda petik, mungkin secara finansial juga tidak terlalu baik. Ya, tidak terlalu baik sehingga kalau harus bobok rumahnya, kamarnya, diperbaiki pintunya, gitu ya, tempat tidurnya, tentu dia pikir saya nggak ada uang, Pak. Karena saya sendiri secara finansial sedang kesulitan. Makanya saya bilang umumnya orang yang datang adalah orang-orang yang sedang sulit. Tentu kita juga tidak bisa memaksakan, karena kami sebagai konsultan tentu saja hanya memberikan saran seperti itu. Tetapi sekarang ada sebuah metode, ya, remedy Feng Shui tidak selalu dengan bobok, tidak selalu dengan memindahkan kamar tidur, tidak selalu dengan tilting. Tilting itu jadi mungkin Mbak Nove pernah lihat rumah yang pintunya agak miring, dimiringkan, karena itu ingin mendapatkan derajat rumah yang baik. Sebetulnya, gitu ya. Nah, cuma kalau bagi orang yang secara finansial agak kesulitan, memiringkan pintu ini juga memerlukan biaya. Betul. Ya, jadi kami bisa lakukan itu secara virtual. Jadi sekarang bukan cuman account saja yang ada virtualnya. Jadi Feng Shui ini pun remedinya bisa dilakukan secara virtual. Jadi maksudnya virtual itu adalah kita tidak perlu untuk tilting itu kita tidak perlu membobok pintu. Tapi nanti kita bisa lakukan dengan simbol, dengan simbol-simbol tertentu gitu ya, untuk supaya pintu ini bisa mengarah kepada derajat yang kita inginkan. Gitu. Nanti simbol ini pun jadi gini, mungkin banyak pandangan di luaran sana juga yang memandang bahwa Pace dan Feng Shui ini adalah ilmu klinik. Jadi banyak juga yang memandang bahwa Pak nanti simbolnya apakah terkait dengan agama ini, agama itu? Oh, tidak ada sama sekali dengan urusan agama tertentu. Dan bahkan kalau simbolnya ini ada simbol-simbol mistis gitu ya, saya pun tidak mau mempelajari. Gitu ya. Jadi simbol-simbol yang digunakan ini benar-benar pure memang asalnya dari Feng Shui dan Pace itu sendiri. Jadi karena ini kami lakukan bagi customer atau bagi orang-orang, klien-klien yang memang mungkin secara finansial tidak bisa merubah pintunya. Jadi tetap kami ada solusinya secara virtual gitu ya. Kalau memang bisa di tilting itu tentu lebih maksimal. Ya, tapi kalau tidak bisa maka
virtual ini Bisa ada solusi yang lain. bisa ada solusi. Oh oke. Tapi ada penasaran Pak Riki, kalau misalnya ada yang konsul ya, katakanlah case-nya tadi ya, mungkin mau apa namanya ya, mungkin mengatur pintu utamanya. Betul. Berarti Pak Riki beneran harus datang ke lapangannya juga berarti? Jadi kemajuan teknologi sekarang, Oke. ya kemajuan teknologi sekarang seperti yang mungkin kami sering lakukan juga saat SWH melakukan kegiatan-kegiatan gitu ya. Yes. Mhm. Banyak juga orang yang datang itu pada saat konsul, ya itu saya tidak datang ke rumahnya. Oke. Hal tersebut sekarang bisa kita lakukan melalui Google. Mhm. Jadi syaratnya adalah rumahnya harus ada di Google. Oke. Entah itu Google Map Yes. atau Google Earth dan lain sebagainya lah. Artinya ketika saya memasukkan alamatnya, rumahnya ada. Oke. Jadi tampil dari satelit, terlihat rumahnya. Nah, itu masih bisa dilakukan. Tapi kalau untuk tilting yang tadi tidak bisa. Tapi kalau hanya secara garis besar, artinya Pak, rumah saya ini hadap kemana? Oke. Itu bisa dilakukan secara garis besar, bisa dilakukan menggunakan Google sekarang. Karena kemajuan dari teknologi sekarang, begitu. Oh oke. Jadi wow. Karena kayak kebayang harus beneran datang juga gitu kan. Tapi kalau untuk tahu mungkin posisi rumahnya di utara kah, di timur kah, itu bisa dari Google Map itu tadi ya. Bisa dari Google dan itu cukup efektif. Kenapa? Karena Google ini ya dia kan menggunakan true north, jadi utara sebenarnya. Iya betul. Kalau kami konsultan Feng Shui itu kan biasanya menggunakan laupan, tahu ya? Laupan yang kompas. Oh iya kompas. Kompas yang biasanya nanti diletakkan ini, nanti jarumnya itu akan mengarahkan kemana gitu ya. Dan ini kompas ini adalah menggunakan magnetic north. Jadi utaranya itu utara magnetik. Jadi kalau ketika kita menggunakan laupan ini sebetulnya juga ada tantangannya tersendiri. Kenapa? Karena konsultan Feng Shui zaman dulu datang audit ke rumah itu rumahnya dari kayu. Kalau zaman dulu, kita bicara puluhan ribuan tahun yang lalu, rumah itu umumnya pakai kayu. Ya, jadi besinya itu sedikit. Tapi sekarang kalau kita audit rumah, ya rumahnya rata-rata dari beton. Beton, betul. Umumnya dari beton dan itu ada besi. Ada besi itu pasti akan pengaruh dia. Pasti nanti jarumnya akan terpengaruh. Oh iya betul ya. Akan terpengaruh. Begitu juga kalau ada sinyal Wi-Fi. Oh iya betul. Ada sinyal Wi-Fi di rumah itu juga akan terpengaruh. Ya jadi menggunakan Google itu juga adalah lebih tepat sebetulnya. Win-win solution juga ya Pak Riki ya. Jadi secara arah itu lebih tepat sebetulnya kalau kita bisa menggunakan Google tadi untuk arahnya. Oke, Pak Riki. Tapi aku juga jadi penasaran. Sebenarnya untuk mungkin yang bisa di-sharing ke teman-teman juga general knowledge lah ya tentang tadi aku jadi penasaran itu sebenarnya pintu itu baiknya kemana, terus apa namanya meja makan di mana gitu. Seperti apa Pak Riki? Iya. Jadi Feng Shui itu tentu yang pertama harus kita tahu adalah lahannya ini bagus atau tidak. Artinya lahan rumahnya ini kalau yang baik itu adalah tentu dia harus persegi gitu ya. Jadi jangan ada yang miring. Bagusnya seperti itu. Jadi kalaupun memang beli lahannya miring ya lebih baik tetap harus dibuat kotak. Itu yang pertama gitu ya. Terus rumahnya ini harus hadap kemana? Ya kalau kita rumah beli di klaster, tentu kita sudah tidak bisa memilih lagi biasanya karena kalau di klaster kan ya developer sudah bangun. Iya betul. Jadi kita ikut arahnya kemana, gitu ya. Nah, ketika arah ini misalkan menghadap ke selatan, misalkan, lalu nanti selanjutnya adalah pintunya ini mau ada di mana? Karena kalau rumah kotak ini istilahnya mau ditaruh di tengah ataukah di pojok kiri ataukah di pojok kanan. Berarti kan ada tiga sektor. Nah itulah memang sektor itulah nanti yang akan membagi rumah kita itu ke dalam bintang-bintang yang tadi akan kita tetapkan ini untuk tempat tidur atau tidak. Jadi kurang lebih begini Manope, kalau kita melihat sebuah rumah, kita gambarkan kotak, nanti dia akan dibagi kotak-kotak juga. Ya, akan dibagi kotak-kotak, akan dibagi ke 9 kotak. Lalu pintu utamanya ini
ada di kanan, di tengah, atau di kiri. Iya, kebayang. Ya, nanti itu kita tetapkan ketika kita sudah tahu nih bintangnya ini bintang berapa yang ada di kiri, bintang berapa yang ada di tengah, dan bintang berapa yang ada di kanan. Itu bintang di sini adalah bintang air dan bintang gunung. Bintang air dan bintang gunung. Oke. Betul. Jadi bintang air itu untuk ruangan-ruangan yang aktif, bintang gunung itu untuk ruangan-ruangan yang pasif. Oke. Sebetulnya jadi seperti tempat tidur, ya tempat tidur jangan ditaruh di bintang air yang baik, walaupun itu memang secara ininya nggak masalah gitu ya, tapi kalau bintang air itu dia harus aktif. Nanti kita akan lihat bintang gunungnya. Nah, jadi harus bagus adalah bintang gunungnya untuk dia tidur. Nah, bisa kualitas tidurnya nyenyak atau tidak, itu harus diletakkan di bintang gunung yang baik. Jadi kuncinya adanya di sana. Gitu. Oh, oke. Karena kalau misalnya di rumah sendiri ya sudah pasti ada ruangan-ruangan yang mana kita banyak produktifnya di situ. Termasuk juga tadi dapurnya. Betul. Dapur berarti masuknya ke yang aktif. Ya, jadi kalau kita ini kan di rumah, tentu dapur itu adalah sebagai pemenuhan gizi kita. Betul. Energi tenaga kita satu hari itu adalah bersumbernya dari dapur. Kalau memang kita masak ya. Kalau beli di luar lagi. Ya itu lain lagi. Kalau kita masak tentu saja energi ini akan kita bawa satu hari. Kalau di kantor misalkan gitu ya. Tentu dapur harus ada di posisi yang baik juga sebetulnya. Itu ya dapur dan yang mungkin ya dalam tanda petik mungkin posisinya tidak perlu kita terlalu ini harus yang baik atau tidak, itu adalah hanya kamar mandi mungkin. Ya, kamar mandi mungkin bisa dalam tanda petik kita agak sedikit abaikan. Walaupun itu juga tidak boleh diletakkan, misalkan kamar mandi itu ada di sektor-sektor yang sifat elemennya adalah api. Jadi kita perhatikan adalah itu saja. Ya, tapi kalau kamar mandi, karena kalau semuanya mau yang baik, nanti nggak bisa kebagian semuanya, Mbak Noe. Benar. Ya. Jadi kita harus tetap prioritaskan pintu, kamar tidur, ya dapur, mungkin meja makan, itu tetap perlu kita tempatkan di tempat yang baik. Oke. Jadi lumayan kegambar nih Pak Riki ya, kenapa that's why harus benar-benar seimbang gitu ya. Betul. Karena mungkin ya kalau energinya dipusatkan di satu tempat semuanya memang nanti nggak balance ya. Betul. Dan itu yang akan berpengaruh ke kitanya juga untuk menjalani hidup di setiap harinya seperti itu ya Pak Riki. Betul. Oke, wow luar biasa. Tapi bukan untuk kamu, kalau misalnya mau konsultasi ke Pak Riki, itu bisa ke Serenity Wellness Home ya Pak Riki. Kalau Pak Riki kantornya di mana? Kalau bisa datang kemana? Kalau untuk konsultasi sekarang ini memang mungkin karena jarak yang cukup jauh untuk ke SWH gitu ya, untuk ke Serenity Wellness Home, itu mungkin bisa konsultasi dilakukan secara online. Oke, konsultasi secara online. Secara online terlebih dahulu. Mungkin kalau memang mau kontak saya langsung boleh gitu ya, ke WhatsApp saya atau ke Serenity Wellness Home juga boleh. Oke, bisa ke Instagram, nanti boleh DM gitu ya. Boleh. Saya mau kontaknya Pak Riki gitu ya untuk membaca feng shui saya gitu ya. Di @Serenity Wellness Home. Oke, Pak Riki terima kasih sekali udah diajak ngobrol ya. Jadi mungkin knowledge aku bertambah tentunya tentang feng shui dan juga pace ini. Dan semoga nanti kita bisa bahas, karena pasti masih banyak ya Pak Riki ya yang bisa dibahas dari feng shui dan juga paca. Terima kasih Pak Riki sudah diajak ngobrol. Semoga sehat selalu dan juga pokoknya sekali lagi kalau mau konsultasi bisa langsung ke Pak Riki. Oke, kalau begitu kita pamit and sampai jumpa.